Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Monis Teneta Blegur, mahasiswa SPSS Hamka, membuat video ini sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haja Isyana L. Kulwah MP. Dan video pemaparan ini berjudul Indonesia Timur butuh banyak tangan untuk atasi masalah pendidikan. Kondisi pendidikan di timur Indonesia, mulai dari Maluku, Papua, NTT, dan pulau-pulau di sekitarnya, sebenarnya sangat beragam. Terdapat daerah-daerah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang cukup baik, namun tidak menampik bahwa masih terdapat daerah-daerah dengan kondisi sarpras pendidikan yang masih dianggap kurang layak. Seperti gambar-gambar yang akan saya tampilkan di samping ini. Kondisi tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pemerhati pendidikan lainnya. Selain satgas yang kurang dan belum memadai, kualitas dari guru dan tenaga pengajar lain juga dirasa masih belum kompeten. Akibatnya, banyak anak-anak yang putus sekolah. Baik, saya menampilkan data statistik. Yang pertama didasari dari data Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal serta Informal atau PAUD MI, terdapat sekitar 800.000 anak putus sekolah di daerah Indonesia Timur. Selain itu, di daerah Indonesia Timur pun masih mempunyai angka buta huruf yang cukup tinggi. Malah 3 provinsi tertinggi atau presentasi tertinggi penduduk buta hurufnya terdapat dari Indonesia Timur, yakni yang pertama Papua dengan 36,31%, lalu yang kedua ada di Nusa Tenggara Barat sekitar 16,48%, lalu yang ketiga Sulawesi Barat sekitar 10,33%. Sementara Provinsi Indonesia Timur pun mempunyai presentase buta huruf di atas 5% lainnya, yakni ada Papua Barat sekitar 7,30%, lalu Nusa Tenggara Timur 10,13%, dan terakhir Gorontalo sekitar 5,5%. Di wilayah Papua, perkembangan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Rata-rata tingkat pendidikan di masyarakat Papua masih rendah. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jika lebih dari 50% anak usia sekolah atau sekitar 3-19 tahun tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Minimnya fasilitas yang menjadi faktor utama di Papua, masih banyak sekolah yang berdiri seadanya dengan menggunakan tenda dan kursi yang lapuk. Kualitas pengajar yang tersedia pun belum kompeten. Lalu, selain masalah fasilitas serta SDM atau sumber daya manusia, penyebab utama lainnya merupakan minimnya stimulasi yang diberikan pada anak usia dini di Papua. Anak-anak lebih sedikit tumbuh serta berkembang alami tanpa diberikan edukasi yang baik. Minimnya sistem pengajaran sejak dini, semisal PAUD atau TK, tentu membuat pendidikan di Papua menjadi terhambat serta tak terstruktur. Selain itu, istiadat atau adat istiadat serta kebudayaan setempat pun secara tak langsung menjadi penghambat sistem pendidikan di Papua. Sementara di wilayah Maluku, masalah pendidikan yang ada pun hampir sama di daerah-daerah terpencil di Maluku. Masih tidak sedikit ditemui sekolah yang dengan kondisi yang memprihatinkan. Faktor sarprasnya pun tidak baik dan tenaga pengajar yang masih menjadi faktor utama penghambat pendidikan di Maluku. Lalu selanjutnya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masalah pendidikan terbilang cukup kompleks. Masyarakat di NTB masih belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini mendorong banyaknya anak yang putus sekolah. Para pelajar pun tidak sedikit yang enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya tidak sedikit penduduk NTB buta aksara. Tercatat sebanyak 417
991 warga NTB menyandang buta aksara, ataupun sekitar 16,48% dari penduduk yang ada. Sedangkan di wilayah Nusa Tenggara Timur, kualitas pendidikan pun tergolong rendah. Masalah SDM atau sumber daya manusia menjadi faktor utama. Tercatat hampir 50% dari total 80.000 guru di NTT hanya mempunyai ijazah SMA. Hal ini tentu mempunyai pengaruh mutu pendidikan di NTT. Tidak sedikit pun sekolah di daerah pedesaan yang kurang guru serta tenaga pengajar lainnya. Selain itu, jarak tempuh dari rumah peserta didik menuju ke sekolah adalah hal lain yang patut diperhatikan. Hal ini dikarenakan agar siswa atau peserta didik tidak kelelahan saat tiba di sekolah. Kemudian, fasilitas seperti jembatan di Indonesia Timur masih harus lebih diperhatikan lagi agar peserta didik tidak menantang maut saat menyeberang jembatan. Banyak kita jumpai, baik secara langsung atau melalui media-media sosial yang ada, atau media elektronik, bahwa masih banyak potret jembatan rusak, sehingga peserta didik harus menyeberang dengan kadar risiko keselamatan yang tinggi. Bahkan, ada juga yang menyeberang menggunakan getek bambu, seperti gini gambarnya. Sungguh gambaran yang ironis bagi putra-putri negeri ini, mengingat Indonesia adalah negara yang begitu besar. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Gambaran lain adalah mereka yang harus belajar di gedung sekolah yang tidak layak, bahkan hampir roboh. Atas ruang kelas atau alas ruang kelas masih terbuat dari tanah. Buku-buku pelajaran yang masih menggunakan kurikulum yang telah kadaluarsa, serta mayoritas dari mereka yang tidak bersepatu atau berseragam. Faktor ekonomi bisa dibilang menjadi faktor utama, mengingat keterbatasan orang tua mereka hingga tidak cepat atau tidak mampu membelikan seragam dan sepatu. Hal-hal tersebut patut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, masyarakat, atau pengamat pendidikan lainnya. Pembahasan kedua, kita akan membahas tentang solusi apa saja yang pernah dilakukan untuk menanggulangi masalah pendidikan di Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui, untuk menanggulangi masalah pendidikan di Indonesia Timur terus selalu diupayakan oleh pemerintah. Seperti di Maluku, solusi atau upaya perbaikan kualitas pendidikan dilakukan dengan berbagai cara. Pemerintah daerah mencoba mengusahakan berbagai upaya seperti perbaikan kurikulum, pengembangan materi ajar, dan pelatihan guru. Namun, hal ini belum berdampak secara maksimal karena beberapa faktor seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kualitas guru, serta minimnya kemauan belajar dari peserta didiknya sendiri. Sementara berbeda lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah terus berusaha mengembangkan pendidikan yang lebih baik lagi. Salah satu caranya yaitu dengan mengangkat guru di bidang studi tertentu yang langka serta meningkatkan jumlah dana dan penerimaan beasiswa di NTB. Hal ini belum berjalan secara menyeluruh sehingga program tersebut tidak berlangsung dengan baik. Pemerintah juga mengupayakan langkah-langkah seperti memperbanyak jumlah sekolah, kejuruan atau SMK yang lebih mengibaratkan pada pendidikan keterampilan. Hal ini dilakukan untuk menarik minat sekolah dari penduduk NTB. Cara ini juga tidak terlalu efektif karena minimnya kemauan belajar dari peserta didik di NTB. Berkaitan dengan pembangunan pendidikan di Timur Indonesia, kita perlu mengapresiasi program pemerintah berbasis SM3T
atau yang akrab disebut dengan program guru garda terdepan yang mengajar di wilayah pelosok. Karena dengan adanya program tersebut mampu menambal kebutuhan akan tenaga pengajar utamanya di wilayah Indonesia Timur dan pelosok-pelosok negeri ini yang jarang terekspos oleh media. Nah, kita sampai ke pembahasan ketiga, yaitu gagasan baru atau ide-ide baru yang mungkin bisa diterapkan untuk membangun atau membenahi pendidikan di Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui, masalah pendidikan di daerah tertinggal di Indonesia Timur menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terkait. Beberapa gagasan yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini seperti yang pertama, kita bisa memperbanyak pendidikan anak usia dini atau memperbanyak sekolah-sekolah PAUD di Indonesia Timur. Hal ini penting untuk memulai sistem pendidikan sejak dini pada anak, agar anak tumbuh rasa ingin belajar atau anak lebih punya kesadaran untuk belajarnya sejak dini. Begitu. Lalu yang kedua, memperbaiki akses menuju sekolah di daerah pedalaman. Karena banyak guru yang enggan mengajar di daerah pedalaman karena akses menuju sekolah yang begitu susah. Lalu yang ketiga, kita bisa menambah anggaran dana untuk pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal di Indonesia Timur, dan memperbanyak beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Lalu yang keempat, kita bisa menerapkan sistem SD, SMP, SMA satu atap atau dalam satu gedung pada satu lokasi untuk meminimalisir biaya operasional sekolahnya. Mungkin. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan pelatihan guru dan menetapkan standar minimum bagi tenaga pengajar yang ada. Dan mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi masalah pendidikan di Indonesia Timur. Kalian bisa komen di bawah. Kita melihat fakta-fakta yang ada, tentu mampu dikatakan bahwa kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia masih sangat tertinggal jika kita bandingkan dengan wilayah lain Indonesia. Semisal Jawa, Sumatera, atau pulau-pulau lainnya yang berada di sekitar Jawa. Oleh sebab itu, dikatakan Indonesia Timur masih banyak atau masih membutuhkan banyak tangan untuk atasi masalah pendidikan. Karena dibutuhkan penanganan dari pemerintah serta seluruh pihak agar mampu mengatasi permasalahan ketertinggalan pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur ini. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih untuk yang menonton video ini hingga akhir. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Kalau ingin merevisi, jika saya ada salah kata atau salah penulisan, atau ingin menambahkan dari part-part yang saya telah paparkan, kalian bisa komen di bawah. Lalu jangan lupa like video ini, komen, dan share. Terima kasih.